Tiga orang hakim berjalan menuju meja hijau. Hadirin semua, dimohon tenang. Sekali lagi, hadirin dimohon untuk menenangkan diri. Sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan saksi mata dan kami nyatakan sidang ini terbuka untuk umum. Mengetok palu 3 kali. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi. Sambil membungkuk ke arah hakim. Digiring masuk oleh 2 orang petugas, kedua matanya masih dibalut perban dan darah segar mengucur dari kedua matanya, membasahi perban yang menutup matanya. Saksi mata itu berjalan tanpa mata. Aroma darah segar menyebar di seluruh ruang pengadilan. Di balik meja hijau, berdiri 3 orang hakim dengan wajah tak bersahabat, bengis, kejam, tapi masih juga melemparkan senyum kehancuran. Saksi mata itu terus berjalan menuju tempat duduknya. Hari ini sidang yang dipimpin oleh Bapak Hakim Ketua ingin mendengarkan kesaksiannya. Namun bagaimana mungkin ia dapat bersaksi sedangkan matanya telah dicungkil? Mudah-mudahan saja ia masih punya ingatan mulut dan suara. Saudara saksi mata, Saya yang mulia, apakah saudara siap untuk bersaksi? siap yang mulia. Baik, dengan cara apa saudara bersaksi sementara kedua biji mata saudara? Dengan hati, mulut dan pikiran yang mulia. Saudara tidak berbohong, bukan? Untuk apa saya berbohong yang mulia? Kedua mata saya memang telah diambil yang mulia. Tetapi izinkanlah saya hari ini untuk bersaksi apa yang sudah saya lihat yang mulia. Saudara tidak mempermainkan kami, kan? Bagaimana mungkin saudara bersaksi tentang apa saudara lihat, sedangkan mata saudara telah diambil orang? Siapa yang telah mengambil mata saudara? Bertanya setengah berisik sambil mencoba mengingat. Saudara harus jujur untuk mengatakannya dalam persidangan ini. Siapa yang mengambil Dengan mata suara saudara? lebih keras Saya yang mulia, saya sambil menunjuk ke segala arah. saya yang mulia. Emosi hingga palu di atas meja pun terjatuh dan seorang wartawan yang sedang mengambil gambar pun terjatuh. Hakim Ketua Wanggota mengambil palu dan sang wartawan berdiri kembali dengan malu-malu sambil menahan sakit. Ia terus membidikkan kameranya. Saudara saksi mata, saya ingatkan kepada saudara agar berani jujur untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang mulia, ada orang yang mengambil saya. Mereka mengambil mata saya yang mulia. Dalam kegelapan malam, ketika itu saya lagi tidur nyenyak. Waktu itu saya sedang bermimpi, didatangi oleh segerombolan orang memakai seragam dan mereka mengambil kedua mata saya ini. Dan ketika saya bangun, kedua mata saya sudah tidak ada. Orang itu yang mengambilnya yang mulia. Saya peringatkan sekali lagi saudara saksi mata agar tidak main-main dalam persidangan ini. Apakah saudara mengerti dengan pertanyaan saya tadi? Siapa yang mengambil mata saudara? Siapa orang-orang itu? Saya mengerti yang mulia, tapi yang membuat saya tidak mengerti adalah pertanyaan yang mulia. Tadi mata saya kan diambil orang ketika saya tidur nyenyak, jadi saya tidak tahu siapa yang mengambil mata saya yang mulia. Mustahil. Berteriak marah. Mata saudara sudah diambil orang. Ketika saudara tidurnya, tapi ketika mata saudara dicungkil, saudara tidak tahu siapa yang mencungkil mata saudara. Apakah saudara tidak merasa sakit? Mereka tidak mengunjungi mata saya yang mulia. Sambil mengingat-ingat. Mereka mengambil mata saya dan sendok yang mulia. Apa? Dengan sendok? Mata saudara diambil pakai sendok? Ya, benar yang mulia. Mereka mengambil saya dan sendok yang mulia. Siapa yang mengambil mata saudara dari saya? Jawab pertanyaan saya, saudara saksi mata, saudara jangan berbohong atau menghadap kita lalu di sini. Tempat ini adalah pengadilan bagi siapa saja, tanpa kecuali saudara tidak bisa mendukung karena memberikan kesaksian palsu. Ingat, Saya tidak berbohong yang mulia. Ini memang benar-benar jelek
Saksi dengan jawaban itu menggeleng-gelengkan kepala. Jadi, mata saudara diambil untuk dibaksok. Ini benar-benar keterlaluan. Baik saudara-saudara, karena saksi mata ini tidak bisa mengatakan siapa yang telah mengambil matanya, maka sidang ini diskors. Mengetuk palu 3 kali. Yang mulia, saya minta bicara yang mulia. Yang mulia, saya minta bicara yang mulia. Izinkan saya bicara yang mulia. Saksi mata itu terus berteriak kepada sang hakim ketua yang telah berjalan pulang meninggalkan ruang sidang. Ia tak lagi mau mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi mata itu. Baginya keterangan itu cuma buatan, dan dalam perjalanan pulang, sang hakim mampir di sebuah restoran mewah. Ia memesan 1 porsi sop istimewa yang terkenal di restoran itu, dan betapa terkejutnya sang hakim ketika di dalam mangkok sop itu terdapat 2 buah biji mata.